Bapak Ibu. Bisa lihat semua ya? Bisa. Oke. Shalom, terima kasih banyak buat diundang untuk sharing sebentar di Jawa Tengah ini ya. Jawa Tengah itu, tim Jawa Tengah MOU itu punya kaitan yang spesial dengan kami, karena kami dulu pertama kali dilayani oleh tim Jawa Tengah waktu ke Kalimantan ya. Jadi waktu dikasih tugas sama Pak Freddy itu, walaupun tadinya udah dari berapa kali gitu ya, karena jadwal akhirnya mundur-mundur sampai ke hari ini, tetap aja kita tuh masih bingung gitu. Kita tuh bawain tema apa sih buat orang-orang Jawa Tengah ini gitu ya. Soalnya semuanya itu tim-timnya itu sangat memberkati kami gitu kan. Bocoran biasanya. Aja Bapak Ibu, bahkan kemarin itu penetapan doa puasa kan kita besok ya. Ya, ini ya apa namanya Zoom bersamanya ya gitu. Jadi waktu mau ditetapkan tuh saya telepon Pak Roy karena penetapannya kan mau hari Minggu, saya bilang mudah-mudahan pindah hari Kamis. Tapi ternyata tetap aja Jumat, ya. Sabtu, Minggu. Mau nggak mau kita Kamis tetap sharing. Kita tuh bingung misalnya nih ya, kita bawain tentang apa nih misalnya temanya, mendidik anak gitu. Waduh, kayaknya nggak relevan ini kita, anak kita masih remaja gitu ya. Di Jawa Tengah ini tim-timnya anaknya udah ada yang menikah, tadi Pak Joko udah nunjukin cucu gitu ya, kan. Kayaknya nggak relevan nih kalau kita bawain tema tentang mendidik anak gitu ya, kecuali mendidik cucu. Tapi kalau mendidik cucu nggak relevan juga, karena kita belum punya cucu, ya kan? Nah, pusing-pusing cari tema yang relevan, akhirnya kok kita tertarik untuk membahas relevan itu sendiri. Kenapa saya merasa nggak relevan gitu? Kenapa saya merasa harus relevan gitu untuk bawain tema ke suatu daerah kayak di Jawa Tengah gini ya gitu? Apa sih yang membuat kita itu remain relevan, tetap relevan? Nah, oke. Karena itu makanya malam ini kita sama-sama, saya juga masih belajar, kita mau sama-sama belajar untuk kita sama-sama sharing tentang remain relevan ya. Mungkin kita akan lihat video yang berikut ini. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat video ini ya, ini merupakan satu perjalanan semua orang, stages. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi itu merupakan stages kehidupan kita ya. Saya nggak tahu kita ini udah sampai di mana gitu, apa jelas tatonya kita tidak tiru ya gitu tuh. Jadi stagesnya orang gitu ya kan, setiap orang banyak memilih ya, itu tadi dia memilih merokok terus kemudian berhenti merokok terus kemudian mungkin orang yang keras hati sampai dipukul tadi ya, itu ya cerminnya ya. Tapi itu tahapan kehidupan seorang dari kecil sampai akhirnya dia matikan lampu, selesai sudah hidupnya gitu. Nah kalau kita amati kan sebenarnya yang kita dari tadi lihat itu sebenarnya satu ya gitu. Tulisannya tuh waktu begitu cepat berlalu gitu. Tapi yang sebenarnya kita lihat itu perubahan
betul ya, berubah dari kecil. Jadi kalau disingkat itu hidup kita tuh begitu, nggak lebih dari berapa menit tuh. Kalau disingkat jadi seperti itu. Nah, judul dari firman Tuhan hari ini remain relevant. Sebenarnya bahasa Indonesianya sederhana, tetap relevan ya, tetap relevan. Oke, next. Oh sorry ya. Nah, apa sih pengertian tetap relevan itu? Kita coba lihat di KBBI ya. Relevan adalah mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Ya, kait mengait. Jadi kalau kita simpulkan ya intinya relevan itu berhubungan ya. Jadi, tapi yang paling penting kata yang kita coba highlight di sini adalah bahwa relevan itu harus berguna dia. Kata kuncinya berguna. Ya. Nah terus kemudian seorang ahli mengatakan ya namanya Ainon Mom, dia katakan relevan adalah mempunyai kaitan sama ya dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Jadi kalau kita bicara apa itu relevansinya apa gitu. Jadi berhubungan enggak? Relevan merupakan hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan, sama lagi seperti disebutkan KBBI, dalam konteks yang tepat, terhubung dan terkait dengan situasi saat ini yang kita garis bawahi saat ini. Artinya dari ribetnya kata-kata ini kita coba simpulkan bahwa menurut Ainon Mom ini bahwa relevan itu adalah up to date, jadi bisa mengikuti perubahan. Ya, itu yang disebut relevan. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya supaya nggak susah-susah, mungkin pakai bahasa yang sederhana kita coba tangkap dua hal saja. Pertama bahwa relevan itu harus berguna ya. Dalam Titus 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik. Nah, ini kata kuncinya, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, inilah kata-kata yang baik dan berguna ini hubungannya ada dengan relevan. Tetapi hindarilah persoalan yang enggak relevan. Yaitu yang bodoh, persoalan silsilah ya, ini kenapa dimasukkan silsilah di sini, pasti ada permasalahannya saat itu, karena semua itu tidak berguna, jadi nggak relevan dan sia-sia belaka. Jadi Titus katakan, firman Tuhan katakan, kita harus sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, yang kedua berhubungan dengan relevan dikatakan up to date. Nah, kalau ini langsung contoh saja, orang yang up to date itu kita bisa lihat dari kisah Yusuf ya. Dalam Kejadian 49 ayat 22 dikatakan, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Pertama dikatakan Yusuf itu pohon buah-buahan. Jadi ada buahnya ya, bisa dilihat. Terus yang kedua, dia ada di mata air. Kalau pohon buah-buahan nggak di mata air, kemungkinan besar bisa tidak berbuah. Ya, kalau ternyata nggak ada airnya, gimana bisa berbuah? Nah, karena dia berbuah gitu, dia di mata air dan dia bertumbuh, ini kata kuncinya adalah bertumbuh di situ, karena dia di mata air, dia bisa bertumbuh dan berbuah. Bahkan dahan-dahannya itu bisa naik mengatasi tembok, mengatasi masalah. Makanya Yusuf itu orang yang up to date, kalau kita lihat, di mana saja dia berada, dia bisa menempatkan diri relevan dengan situasi yang dihadapi. Gitu. Walaupun dia seorang Israel ya gitu, anak ketika dia sampai di Mesir pun dia bisa mengikuti perubahan situasi yang dia alami ya, sampai sebelumnya Mas Mel harus perlu dimasuk penjara dan kita sudah lihatlah panjang perjalanan kehidupan dia adalah orang yang relevan. Kenapa? Karena dia bisa up to date, dia bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling dia. Memberikan solusi yang berguna ya. Bahkan bisa menolong bangsanya ya kalau kita baca sejarahnya. Ya, next slide. Oke. Nah, berikutnya kan jadi pertanyaan kita, kalau kita mau stay relevan, remain relevan, kalau kita mau tetap relevan di dunia yang sekarang ini sudah berubah ya. Kita bisa sekarang meeting Zoom ini juga yang 2 tahun sebelum pandemi saya juga nggak pernah lakukan gitu meeting Zoom ini. Tiba-tiba sekarang mesti tiap minggu pasti ada. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap relevan di dunia yang berubah? Oke, sebelum kita jawab bagaimana kita bisa relevan di tengah dunia yang terus berubah, kita akan baca dulu satu ayat, yaitu Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada
perubahan, ya ingat saya garis bawahi kata perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi ada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya ditinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ada yang dapat digoncangkan, yang terus berubah, ada yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi yang saya garis bawahi adalah yang berubah atau change of those things are shaken, dan yang not shaken may remain. Jadi yang berubah tidak berubah. Mungkin lebih gampangnya saya bagi dua begini ya. Ini ada satu yang tergoncangkan, yang mengalami perubahan, yang harus berubah, atau kalau enggak dia tergoncangkan dan dia tidak relevan lagi gitu. Terus berubah, terus berubah. Yang kedua, hal yang kedua adalah yang tidak tergoncangkan. Tinggal tetap, dia tidak akan tergoncangkan, dia remain, not shaken, tetap. Nah, dua hal ini yang akan kita bahas ya. Pertama-tama kita akan bahas, mungkin Terry akan bahas hal yang pertama itu hal yang berubah. Oke, jadi ada yang tergoncangkan dan ada yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita tadi video pertama itu kan itu changing ya, perubahan-perubahannya gitu kan. Jadi perubahan ini ada yang tergoncangkan gitu. Jadi kalau kita lihat peradaban manusia ya dari berapa ribu, 6.000 tahun ini itu ada yang berubah. Apa sih sebenarnya yang berubah itu dari zaman Adam dan Hawa sampai teknologi internet sekarang ini? Yang berubah, saya simpulkan ternyata yang berubah itu peradaban ya. Peradaban itu berubah. Jadi manusia ini Tuhan kasih akal budi kecerdasan, memang sudah untuk menaklukkan dunia gitu. Jadi dia yang berubah itu peradaban. Manusia yang berusaha untuk merubah, menggoncangkan dunia ini. Manusia yang memiliki kemampuan untuk merubah. Jadi Tuhan kasih privilege, lalu menjadi lebih baik, maka peradaban itu berubah ya. Nah, dengan apa dia berubah? Kecerdasan. Kecerdasan itu bagaimana caranya? Ya, tentu saja melalui pelajarannya. Belajar dari mana saja ya. Kalau sekarang kita bisa belajar dari mana saja, dari internet kita bisa belajar, udah nggak tergantung bahkan letterlock pada guru yang physically kelihatan gitu. Guru itu udah di mana-mana, ada ruang guru bahkan yang kita nggak tahu gurunya itu siapa, tapi bisa ngejawab gitu. Kalau anak saya nanya, ada jawabannya, siapa yang ngejawab ini? Tapi kenyataannya dunia sudah berubah sedemikian rupa bahwa pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja gitu. Sudah nggak bisa dibatasi, datangnya dari mana saja, dan itulah peradaban yang berubah sampai di titik sekarang ini. Bahkan ketika pandemi datang, manusia berusaha lagi untuk berubah, bukan sekedar mengatasi penyakitnya. Kita punya masalah dengan pandemi ini, tetapi manusia berusaha tidak hanya mengatasi masalah penyakitnya, tapi berusaha mengatasi masalah peradabannya. Kita sudah adapt juga ya, kita sudah berubah juga. Sekarang semua mulai dilakukan dari rumah dan seterusnya. Itu perubahan-perubahan yang saya juga mikir 2 tahun ini mungkin saya merasa tercepat perubahannya dalam hidup saya. Udah 2 tahun, udah lewat 2021 tuh ada di mana gitu, bingung. Tiba-tiba sekarang kalau nulis tanggal sering salah gitu. 2022 tuh nulisnya agak pelan karena mesti ingat ini benar 2022 atau masih 2021. Kenapa? Karena perubahan itu cepat sekali dan ternyata pengetahuan itu juga Tuhan multiply gitu ya. Ketika apa saja yang kamu perbuat itu nggak ada yang nggak bisa dilakukan manusia, Tuhan penuhi gitu. Jadi pengetahuan orang itu sedemikian luar biasa sehingga semuanya berubah. Nah, ini ada slide berikutnya. Jadi yang paling penting itu ternyata untuk merubah itu pengetahuan. Nah, ini ada satu negara ya. Mungkin saudara nggak tahu apa enggak, ini negara kecil. Mauritius ini ada di sebelah timur Afrika, sebelah timur ada kepulauan kecil di situ, Madagaskar. Jadi sebelah timur Afrika itu ada Madagaskar, ini sebelah timurnya lagi. Mungkin dia lebih terkenal dengan burung dodo. Ini yang sudah punah burung dodo itu.
Tapi saudara tahu nggak, ini negara di Afrika, ternyata ini negara paling maju, negara Mauritius ini. Pendapatan per kapitanya itu mungkin sekarang sekitar 20.000 US dollar, tertinggi di Afrika, dan peradabannya sangat maju. Yang aneh, mereka nggak punya sumber daya. Alamnya lumayan keras karena sering ada badai dan seterusnya. Jadi mereka ini hanya mengandalkan tebu. Jadi penghasilannya itu dulu hanya tebu. Tapi sekarang ekonominya sedemikian bertumbuh, mereka mengandalkan pariwisata dan sistem ekonomi. Jadi kayak seperti pusat transisi antara dari timur ke Afrika. Mauritius ini letaknya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka negara ini sangat mengagungkan pendidikan. Sehingga pendidikan dari TK, dari kecil sampai universitas, sampai kuliah itu gratis. Dan bisa dipastikan 100% penduduknya tidak ada yang buta huruf. Jadi rupanya ada satu tagline di negara Mauritius ini, kenapa mereka mengejar pendidikan, karena mereka menganggap bahwa kalau seorang dokter itu ketika dia belajar itu salah atau curang, maka dia akan menjadi dokter yang nggak capable. Ketika ahli hukum itu belajar itu salah atau curang, maka dia akan jadi ahli hukum yang nggak capable. Nah, jadi mereka kejar ini, dan ini negara jadi luar biasa ya, saudara. Kalau saudara nanti bisa googling, ini negara Mauritius yang tadinya bukan, kita nggak kenal, baru merdeka tahun 68, bekas jajahan Inggris, tapi sekarang negara termaju di Afrika, bukan Afrika Selatan, tapi Mauritius. Saya juga kaget, ternyata negara ini lumayan maju gitu. Nah ini ketika orang mampu untuk mengatasi perubahan ya, gitu. Negara ini sanggup untuk merubah perubahan menjadi benefit buat negaranya, percepatan pertumbuhannya luar biasa. Gitu, di atas 5% selalu, bahkan kadang-kadang bisa 2 digit. Nah, terus kemudian ini yang di first nyata, universe ya, alam nyata. Tapi kita lihat juga ada perubahan yang luar biasa, ternyata sekarang ada lagi alam yang alam tidak nyata, alam goib, bisa dibilang begitu, alam goib, tapi ternyata dunia sudah berubah, VR ya, virtual reality. Nah, di dunia virtual reality ini mulai dari Mark Zuckerberg, dia bikin itu namanya universe, dia bikin metaverse, melampaui universe, melampaui alam semesta, yang melampaui dunia. Dia bikin metaverse yang tadinya itu mungkin jadi olok-olok orang, tapi karena pemakai Facebook itu 3 miliar, di dunia ini pemakai Facebook 3 miliar, dia yakin proyek ambisiusnya ini akan menjadi dunia masa depan manusia. Saudara tahu sekarang di sana ada tanah dijual. Gitu. Tanah dijual, properti dijual, tanah di sana itu sekarang harganya, saya searching mungkin salah tapi rasanya enggak, itu nilainya 175 juta per 100 meter persegi. Padahal nggak real ya. Ya itu nggak jelas tanahnya dari mana itu. Jadi saudara masuk dengan virtual, tapi saudara merasakan seperti ada di situ. Kita pelan-pelan akan menuju ke sana ya. Pastinya seperti itu. Nah, ada mata uangnya sekarang juga sudah cryptocurrency ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, di sini ada Mana dan seterusnya. Saya juga nggak begitu hafal, tapi itu yang terjadi, saudara. Bahkan di sana ada gereja. Nah, kita coba tengok gereja yang ada di metaverse ya. Ini ada orang yang kasih kesaksian bahwa dia sedang datang menghadiri gereja yang ada di metaverse. Gua harus lihat teman-teman gereja di metaverse. Gereja, gue ada gereja lagi selfie sebelum masuk ke portal gereja di metaverse. Ya, jadi saudara, inilah yang sekarang sedang digoncangkan ya. Nah, stages tadi dalam yang tadi video pertama itu, saya nggak tahu kita ada di mana, tapi ini terjadi, saudara. Saya juga kaget karena ada di waktu saya gitu, bisa ngelihat ini gitu. Apa ini sesat atau tidak sesat? Kita nggak akan bahas ke sana, tapi ini terjadi ya. Nah, ini apa relevan atau tidak relevan? Karena gereja pun gitu, kalau nggak siap dengan perubahan, nanti dia bisa tidak relevan gitu. Kita banyak lihat sejarah gereja gitu, ketika dia menjadi tidak relevan, maka bahkan
Tuhan tidak berbicara gitu untuk beberapa waktu karena gereja sudah lagi tidak relevan. Ini gerejanya beli tanah di Metaverse tuh, mahal banget ini. Iya, iya. Yang Jadi mereka kunjungi ini. Perusahaan-perusahaan sudah berinvestasi di sana, perusahaan-perusahaan besar sudah berinvestasi di sana dan harganya miliaran ya untuk membeli properti di sana gitu. Nah, ini terjadi Saudara, perubahan ini terjadi. Nah, makanya bagaimana caranya kita supaya tetap remain relevan di perubahan dunia ini, tetap relevan itu seperti bagaimana caranya. Nah, ini mungkin berikut. Sorry. Ini data masa pandemik ya. Ternyata tahun 2021 ini baru saja survei ini dilakukan, 43% tuh orang udah bekerja dari rumah, separuh berarti sudah kerja dari rumah, mungkin separuhnya lagi rasanya kalau di negara-negara maju mungkin lebih dari ini karena average di dunia 43%. Dan 36% orang merasa produktif bekerja dari rumah, dan ini angka ini terus naik ya, 36% terus naik, dan 54% dari hasil survei mengatakan pemimpin manajer ke atas itu sudah mulai kegiatannya itu kerjanya semua online, nggak lagi datang ke kantor. 54, lebih dari separuh udah nggak ada yang datang ke kantor. Jadi kantor itu akan ditinggalkan orang. Ini yang akan terjadi, Saudara. Itu perubahan ini yang akan terjadi. Berikutnya. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang? Saya ini orang yang juga pernah gagal atasi perubahan. Saya ingin cerita sedikit. Saya tahun 97 akhir tuh saya berdagang di Roxy, Saudara. Berdagang handphone di Roxy. Tahun 97 akhir. Nah, itu saya termasuk satu di antara 30, hanya 30 toko saja. Di Roxy itu saya satu dari 30 toko, sedikit waktu itu. Yang dagang handphone. Yang dagang. Jadi itu toko banyak sekali, ratusan, lebih dari 500, hanya 30 yang buka toko HP, salah satunya saya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat sekarang kesempatan saya besar karena waktu itu masih sedikit. Dan tahun 98 ketika habis kerusuhan, handphone tuh booming. Luar biasa kacang goreng jualnya karena ternyata kebutuhan orang gitu. Jadi jual itu dulu masih handphone batu bata itu Motorola 5 yang berapa tuh serinya? 337. Nah, yang 5.200 itu antara handphone sama baterai di kantong, kebanyakan bawa baterai batu bata tuh 4-5 karena 4 jam udah habis. Kalau dibawa seharian perlu 3-4 kantong, berasa bawa batu bata 3 atau 4. Tapi keren kan gitu. Di zaman itu kita terlihat relevan pada saat itu. Dan saya merasa karena saya waktu itu hitungannya cukup masih muda ya, belum kawin, belum merit gitu. Jadi saya merasa saya cukup bisa mengikuti perubahan teknologi. Saya cukup mengupdate lah. Jadi kalau nanya ke HP pada saat itu dengan saya bisa menjawab dengan baik pada saat itu, karena semua informasi dari teman-teman internet belum secanggih sekarang. Untuk kita sering ngobrol dan sering dapat, saya sering belajar. Itu service pun saya juga belajar. Nah, pada saat itu 98. Masuk di tahun 2000-an, mulai saya berumah tangga, tahun 2005 ke atas, saya udah mulai keteteran dengan kecepatan perubahan handphone itu gitu. Dulu stok Nokia sekarang nggak laku gitu kan. Stok Ericsson kemana? Dulu ada namanya Alcatel, itu kemana semua. Jadi barang matinya banyak sekali. Saya punya Boris tua, udahlah jangan tanya itu mati. Akhirnya saya ketinggalan kereta terhadap perubahan, Saudara. Akhirnya tahun 2010-2011 saya putuskan untuk menyerah. Pertama saya masih coba untuk beradaptasi. Saya bilang, di Jakarta kita nggak bisa fight nih, terlalu hektik dan terlalu banyak. Toko yang tadinya jumlahnya cuma 30 dalam waktu 2 tahun jadi sekitar 600, 500, 600-an di Roxy itu. Hanya dalam waktu 1-2 tahun. Saya akhirnya pikir, sudahlah kalau gitu coba kita masuk ke kota kecil. Akhirnya saya balik ke tempat kelahiran saya pergi ke Kalimantan, IKN ya, nantinya jadi IKN, saya pergi ke sana. Sama, awalnya juga bagus, lama-lama saya ketinggalan kereta. Jadi kalau kita nggak bisa adaptasi, kita nggak terus kejar pengetahuan itu, kita bisa lag juga, ketinggalan, akhirnya nggak relevan, saya putuskan untuk mundur gitu, dari dunia perhandphonean. Jadi harus ada pembelajaran seumur hidup ya. Harus punya tujuan, kita harus belajar, punya tanggung jawab, dan melihat masalah itu bukan hambatan, tapi terus jadi percepatan, harus ada di sana. Kita harus ketemu dengan 3 hal ini, untuk kita bisa tetap relevan dengan pengetahuan yang terus berkembang. Tapi apa kita bisa? Nah itu, apa kita sanggup? Nah, itu coba kita bahas berikutnya.
Yang kedua tadi dari ayat bacaan kita adalah hal yang tidak berubah, hal yang tetap, unshaken, remain relevant. Apa itu? Kalau tadi kita banyak belajar, oh kita harus terus bergerak nih, karena perubahan itu konstan, ya kan? Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri yang terus berubah gitu. Tapi ada hal-hal yang sama sekali firman Tuhan katakan tidak berubah, tidak tergoncangkan, dan tetap relevan gitu ya. Kita baca dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 13 ayat 8,